Ini berarti live ya? Ya, dari lantai dasar gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC TV mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Mitra JIC di program Spirit JIC, Mata Hati Kedua. Tema kita hari ini Mitra JIC. Tentunya pada edisi hari ini Mitra 6 Maret hari Rabu ya. Mudah-mudahan Mitra JC selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Mitra, di pagi yang penuh dengan keberkahan kita akan menghadirkan sosok motivator, sosok game, hal-hal yang keren. Baik Mitra JC dan para pemirsa, kita langsung masuk ke tema kita hari ini seputar mata hati kedua. Dan langsung kita sapa narasumber kita. Tentang pendidikan non formal tentu banyak banget ya Mas Rama ya. Boleh Bang Dipo bacakan gak apa-apa ya? Boleh. Sekarang sudah menjadi wartawan dan editor begitu ya. Karena pernah sekolah pelatihan jurnalistik online. Itu gak main-main Mitra JC di kantor Berita Antara. Kita tahu Berita Antara kan luar biasa itu ya. Kemudian juga detik.com dan tim expert penyusunan kurikulum www.tularnalar.id dan kemudian juga program magang DOPE 2022. Nanti kita akan bahas sedikit berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian saat ini beliau sebagai fasilitator soft skill ruangguru.com, kemudian juga translator PD, kemudian juga ada kolumnis mobile magazine di www.3G stripindonesia.com, kemudian juga kolumnis detiknet.com, kontributor majalah Bekasi Kini, reporter Mitra Netra, news online Yayasan Mitra Netra, kemudian juga komposer tetap developer game Divine Kids Asosiasi ya, www.divinekids.com, kemudian kontributor majalah Hot Game Gramedia Majalah. Ini luar biasa ini ya Mitra JC ya, pengalaman kerja belum aja pengalaman organisasinya juga cukup banyak sekali Mitra JC. Baik, nampaknya Mitra JC itu seputar profil dari Mas Rama yang tentunya akan hadir bersama kita semua di pagi hari ini. Mas Rama, sebelum kita masuk ke podcast kita hari ini di program Spirit JIC Upgrade Diri di Era Digital, kami persilakan dulu Mas Rama untuk menyapa seluruh mitra pendengar setia kita di channel YouTube JIC TV atau pendengar radio JIC 107.7 FM. Kami persilakan Mas Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan. Harapannya apa yang dapat saya bawakan hari ini bisa menjadi manfaat. Dan kalau biasa kita minta maaf di akhir, ini minta maaf di awal. Barangkali nanti ada penyampaian yang kurang atau omongan saya yang salah, mohon dimaklumi. Dan tetap ikuti terus acara ini. Asik. Ya, senang banget nih kalau langsung bicara sama seorang penulis, seorang wartawan, kayaknya nyambung aja nih ya. Nah, hari ini kita bicara tentang mata hati kedua. Ya. Apa maksud tema ini? Mata hati kedua. Ya. Jadi sebenarnya topiknya ini diambil dari novel kedua saya. Judulnya itu Mata Kedua. Kemudian juga ada pasangannya Hati Kedua. Jadi ada 2 buku nih. Jadi saya bareng sama teman ini nulis gitu ya. Nah, kebetulan karena memang saya untuk sehari-hari ini aktivitasnya banyak bersinggungan dengan remaja. Secara otomatis karya-karyanya pun berhubungan dengan remaja. Jadi Mata Kedua ini julukan yang saya berikan untuk sahabat saya yang ketika saya SMA itu banyak membantu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan Hati Kedua ini sebenarnya lambang dari persahabatan itu sendiri. Jadi selain hati yang ada dalam diri kita, ada hati kedua nih di dalam
diri sahabat-sahabat kita gitu. Jadi Mata Hati Kedua ini sebenarnya satu rangkaian. Dari novel tersebut. Betul. Jadi menunjukkan bahwa setiap orang termasuk saya yang penyandang disabilitas ini, Allah berikan kemuliaan ketika mau untuk berbaur dan ketemu dengan teman-teman seakidah yang lain yang kebetulan juga memperjuangkan hal yang sama. Luar biasa ya ini, jadi diangkat dari novel begitu ya. Betul. Tapi pasti Mitra JC dan para pendengar setia ini penasaran ya berkaitan dengan novel, kemudian juga karya-karya dari Mas Rama. Ada 17 buku loh Mitra JC. Alhamdulillah. 17 buku atau 17 novel begitu ya. Ada yang jenisnya novel, ada juga yang buku begitu ya. Boleh diceritakan Mas, ini kenapa bisa seproduktif ini gitu. Emang boleh seproduktif ini gitu. Oke. Ya silakan Mas Rama. Ya, sebenarnya begini ya. Heeh. Saya itu nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang penulis. Iya. Awalnya sama halnya dengan remaja pada umumnya. Saya kebetulan setelah lulus dari SLB itu, mulai SMP itu masuk ke sekolah umum. Iya. Ikut-ikutlah kayak mereka gitu, pada nulis, murid-murid yang lain maksud saya, nulis buku harian. Dulu populer tuh diary gitu. Oh iya. Hanya kalau saya dulu bentuknya tuh braille. Oke. Nah, ketika mulai kenal teknologi, mulai saya ketik tuh dalam bentuk file. Nah, ketika mulai kenal dengan dunia internet, saya naikkan ke website. Waktu itu namanya rubriknya Diary Online. Diary online. Diary Online. Nah, Masih bisa ke detect ya? kalau sekarang kebetulan saya abadikan di Tumblr karena memang gitu. situsnya udah nggak ada lagi nih gitu. Oke. Nah, Diary Online itu sama kayak buku harian yang lain, atau kalau teman-teman yang biasa dulu ngeblog ya gitu. Hanya saja saya yang tunanetra ini tidak bicara soal persamaan hak, soal aduh kasihan nih nggak dapat kesempatan sekolah dan lain sebagainya. Tapi yang saya omong ada game baru di game online baru gitu. Jadi hal-hal yang secara lumrah ini dibicarakan remaja kebanyakan pada saat itu. Tapi yang ngomongin tunanetra. Jadi, dan selevel artinya nah, ya. kemudian dari situ kemudian, wah kok banyak yang baca gitu. Ternyata di sini saya mendapatkan pencerahan bahwa ini adalah power sebenarnya gitu, bahwa lewat tulisan ini tunanetra ini bisa memberikan cahaya kepada dunia. Jadi lewat informasi, lewat berita, lewat ilmu pengetahuan yang barangkali orang tuh jarang mengetahui. Contohnya, kok tunanetra bisa sampai menguasai komputer, bisa pakai ponsel tuh gimana caranya? Itu sampai hari ini masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Jadi saya pikir lewat tulisan, alhamdulillah sudah ada 17 buku ini ya. Jadi ada novel, ada biografi, ada juga saya dapat tugas untuk menuliskan kisah hidup orang lain. Saya sebagai ghostwriter gitu ya. Jadi lahirnya 17 buku ini, dan saya rasa ini salah satu jalan Allah untuk memberdayakan saya di muka bumi ini gitu. Iya ya, luar biasa. Itu produktif menulis itu Mas Rama dari kelas berapa? Kalau tadi dengar ceritanya sih berarti SMA ya? Kalau ngediary sih dari SMP gitu. Oh, ya. diary itu dari SMP. Dari SMP. Jadi kayak lebih kayak yang cakep banget nih cewek gitu, rambutnya panjang gini-gini. Cuma gue gimana ya? Itu saya kumpulin gitu. Maksudnya kayak anak-anak lain gitu. Sebenarnya ikut-ikutan aja kayak pengen anak-anak lain gitu. Terus dulu kan kita compare-comparean tuh gitu. Oh, ini diary-nya isinya apa nih gitu. Nah, itu mulai dari sana. Kemudian saya berpikir bagaimana supaya, karena Allah kan menyukai orang-orang yang memang melakukan sesuatu dan ada manfaatnya. Iya. Bagaimana akhirnya saya olah nih gitu loh menjadi bentuk tulisan atau karya literasi yang memang bisa membawa manfaat bagi siapapun yang membaca gitu. Jadi contoh kayak misalnya saya nulis di Facebook itu pengalaman pertama nikah gitu, karena banyak yang nanya nih kalau tunanetra gimana nih gitu loh. Padahal tuh hal yang lumrah, tapi karena memang sudah menjadi stigma di masyarakat bahwa ketika penyandang disabilitas, khususnya saya yang tunanetra ini, nggak bisa apa-apa terus nggak bisa yang lain gitu loh. Maksud saya nggak bisa ngelihat tuh nggak bisa yang lain. Akhirnya menjadi sebuah kajian yang menarik gitu. Jadi dari tulisan-tulisan itulah akhirnya berangkat
saya bisa sampai seperti sekarang ini. Ih, luar biasa ya. Dari SMP, kalau selama ini kan kita kalau nulis diary itu kan biasanya keluhan-keluhan aja ya, bener kan? Bener. Keluhan, misal kayak masalah putus cinta. Ini malah kebalikannya nih Mas Rama. Menulis diary yang akhirnya orang-orang di sekitar itu pada ingin mengikutinya gitu. Dan itu udah sempat masuk blog atau apa gitu? Diary online dulu saya abadikan di ramaditya.com, terus sekarang kebetulan tersisa Tumblr aja nih gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau diary itu sifatnya rahasia, kalau saya dulu malah dipublish gitu loh, karena wah ini sesuatu yang menarik ini gitu. Iya. Itu isinya tentang ini aja, imajinasikah atau pengalaman sehari-hari. Pengalaman gitu. sehari-hari. Jatuh cinta gimana, ada game terbaru kayak apa, terus kayak dulu kan populer tuh Ragnarok online gitu. Wah, online bareng cewek dari kampus lain gitu. Terus akhirnya kenalan gara-gara kita main online bareng gitu. Terus naksir sama cewek Palembang nih gitu kan. Wah, ya itu. Jadi banyak pengalaman di warnet ketika saya kuliah itu yang kemudian dituangkan ke diary online ini gitu. Kebayang sih ya di tahun kalau zaman sekarang 2000-an lah itu, waktu itu 2000-an itu. Iya. Anak zaman sekarang kalau bicara seputar internet itu sesuatu yang biasa. Waktu di zaman SMP-nya Mas Rama ini kan sesuatu yang ini masih kenal MIRC gitu-gitu ya. Iya, mungkin SMP SMA masih braille ya. Nah, ketika saya kuliah inilah mulai tuh MIRC, ASL gitu kan. Wah, itu pokoknya tunanetra online tuh sesuatu banget ya dulu itu tuh. Tapi sempat dulu ini ya, aktif ya dari itu memang didikan orang tua atau gimana tuh Mas Rama? Apa lingkungan kah atau memang dari keinginan sendiri untuk pengen kepo ini seputar dunia-dunia online? Jadi begini, yang pertama itu dalam keluarga pendidikan itu nomor 1. Oke. Jadi seperti Allah katakan, fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Oh, nggak ada namanya orang tua, oh kamu buta nah dipasung aja di rumah, nggak ada. Iya. Diperkenalkan ke lingkungan. Jadi kalau main juga tetap dikenalkan kepada lingkungan. Netra itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa diam di rumah itu lambat laun dihapuskan. Manakala orang lain itu orang tuanya nyuruh untuk di rumah, saya justru disuruh keluar, disuruh main gitu. Jadi carilah kamu ini ketika saya di SLB itu disuruh untuk masuk sekolah umum. Kenapa? Supaya tambah pengalaman gitu. Nah akhirnya terbawa, kebetulan saya punya karakter itu sanguin yang senang bergaul, ya udah. Jadi saya suka keramaian, suka ngobrol. Apalagi yang namanya penyandang disabilitas, entah kenapa tuh kayak ada charm tersendiri, dikerubungin lah gitu loh. Kalau lagi dikerubungin itu seneng banget gitu loh untuk berbagi pengalaman sebagai tunanetra sehingga banyak orang yang lebih tahu gitu kan. Nah berangkat dari situ akhirnya saya pikir benar berarti bertebaran di muka bumi ini ya tunanetra termasuk di antaranya, tidak terkecuali gitu. Iya ya, jadi tidak ada kata pesimis dalam hidup Mas Rama ya. Dari kecil memang sudah dididik oleh kedua orang tua ya. Alhamdulillah bersyukur ya Bang Rama ya punya orang tua yang senantiasa terbuka berkaitan dengan alhamdulillah. Karena sebagian banyak loh Mas Rama orang tua yang masih menganggap ini sesuatu yang tabu begitu ya. Jadi anak itu yang netra kemudian begitu. Padahal apalagi sekarang zamannya udah mulai sangat-sangat berubah ya. Beberapa bulan yang lalu kita kenal ini ada salah satu penyanyi yang udah masuk tingkat internasional gitu, Putri Aryani. Ini menjadi membuka mindset bahwa ini loh teman-teman netra disabilitas itu sama dengan kita begitu. Betul. Walaupun memang stigma itu masih tetap belum hilang. Seperti biasanya ungkapan walaupun diberikan kekurangan atau misalnya dibilang ini menjadi motivasi bagi kita yang normal. Sebenarnya tunanetra tuh bukan kekurangan. Bukan pula menjadikan orang lain normal. Kenapa? Karena kekurangan karena memang dilihat itu dari apa yang tidak bisa kami lihat. Tapi bayangkan Allah bebaskan kami dari zina mata. Itu kan jadinya kelebihan. Nah kemudian kalau dibilang normal dari segi mana? Ini saya ngobrol normal. Benar. Berbincang dengan Mas Dipo dan pemirsa, pendengar juga normal saja. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya kondisi saya sebagai tunanetra ini ciri khas. Ini ciri khas yang Allah kasih. Yang namanya
Ramaditya Adhikara ini yang menjadikan definisi dirinya adalah karena dia tunanetra gitu. Apakah itu jadi kelemahan kelebihan? Insya Allah depends on the individual, gitu, tergantung individunya sendiri gitu. Jadi itu yang selalu saya coba galakan, tanamkan kepada masyarakat gitu. Nah inilah makanya JIC TV atau Radio JIC ini mengundang Mas Rama agar dapat menginspirasi banyak orang di sana begitu ya, bahwa teman-teman disabilitas ternyata sama loh dengan kita, bahkan lebih daripada kita begitu ya. Contohnya Mas Rama ini udah 17 buku yang sudah yang sudah dikaryakan, dan ini tentu bisa dinikmati oleh kalangan begitu. Seperti halnya Mas Rama, aku boleh bacain ya? Boleh. Ini testimoni dari Mas Roy Suryo, pakar telematika. Beliau mengatakan di buku Blind Berdamai dengan Kegelapan, Blind Power, luar biasa ketika sebagian orang merasa putus asa dengan keterbatasannya, Rama berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghalangi niat mulianya untuk berkarya. Maju terus sahabatku, saya bangga bersamamu. Kalau Mas Roy Suryo itu memang sahabat ya, itu kan beliau kan ini juga ya, pakar telematika juga. Ya, dulu memang ketika saya ikut training di sekolah Berita Antara dan di kantor Berita Antara dan juga di Detikcom itu beberapa ketemu beliau gitu. Jadi ketemu beliau, ngobrol-ngobrol, pernah juga dalam satu panggung. Nah, di sini satu panggung waktu itu di TVRI. Iya. Nah, jadi pada saat itulah saya ngobrol sama beliau. Jadi beliau ini memberikan testimoni bukunya karena melihat tagline-nya berdamai dengan kegelapan. Gitu. Wah, berdamai gimana gitu. Saya lalu jelaskan bahwa memang orang seperti saya ini sangat berpotensi untuk baper tingkat tinggi gitu ya, karena ya tidak bisa melihat meaning, sulit untuk sekolah, bergaul, dapat pekerjaan, apalagi jodoh gitu. Tinggal diem di rumah aja nunggu dikasih jodoh dari Pak Ustadz, dari pesantren mungkin gitu kan ya. Menangis setiap hari itu sesuatu yang mungkin default ya. Default untuk orang seperti saya itu. Tapi saya berkaca ke orang tua. Orang tua saya aja nggak pernah ngomongin susahnya punya anak buta. Mereka tidak pernah, sepengetahuan saya, mengeluhkan, aduh karena anaknya begini jadi begini. Nggak pernah. Dan ini saya tanya sama mereka, alasannya apa Pak? Apa karena bersyukur, ikhlas? Tidak. Karena Bapak sama Ibu berdamai. Ini yang kemudian, oh ini kuncinya nih, gitu loh. Nah, maka lambat laun saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Oh, sebagai tunanetra nggak bisa saya rubah ini, memang kodok-kodarnya sudah begini, saya Allah kasih gitu. Nah, jadi saya memilih untuk berdamai. Nah, artinya berdamai itu kan bukan berarti kita diam. Nah, berdamai artinya adalah daripada kita melawan. Misalnya melawan tuh kayak yang wah pokoknya harus operasi bisa ngelihat, atau cari dukun mana bisa sembuhin. Justru saya memilih bagaimana dengan kondisi yang seperti sekarang saya tetap bisa hidup. Saya tetap bisa berfungsi, berkarya, melakukan banyak hal. Betul. Nah, itulah yang ketika saya berdamai itu memudahkan saya untuk melakukan semua itu, Mas. Gitu. Baik dari usaha saya secara internal maupun juga hubungannya saya dengan eksternal, dengan masyarakat, bagaimana saya kemudian sekolah, belajar dan lain sebagainya, itu memudahkan saya karena ya itu saya memilih berdamai. Walaupun gelap saya damai gitu. Ya memang bicara tentang berdamai sama diri sendiri itu sesuatu yang sangat susah ya. Betul. Nah, jangankan Mas Rama, saya aja kadang sampai ayo kita harus menerima keadaan, karena setiap manusia itu pasti ada aja ya rasa tidak percaya diri, rasa kurang, rasa tidak bersyukurnya. Nah, ini yang harus senantiasa dipelajari dari orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, termasuk juga Mas Rama yang memang walaupun tunanetra ini sudah sejak lahir, akan tetapi mitra JC, Mas Rama ini mampu melakukan pekerjaan yang galibnya ini dilakukan oleh orang-orang seperti orang-orang normal gitu ya. Misalnya seperti halnya penataan musik Nintendo gitu ya pada video game Super Smash Brother Brawl yang dirilis pada tanggal 10 Februari tahun 2008. Ya, informasinya seperti itu. Itu
Bahkan sampai kayak final destinasi ini ya, 7 ya? Ya, jadi memang Itu kalau boleh diceritain gitu ya, Mas? jadi kalau aktivitas sebagai dulu saya pernah aktif sebagai sound engineer. Hanya memang kalau sekarang fokusnya ke mungkin ini Allah memang sudah atur jalannya ya. Fokusnya malah lebih ke dunia pendidikan. Oh, oke. Jadi di dunia pendidikan ini kebetulan saya memang suka dengan teknologi gitu Iya ya. ya. Termasuk sound engineering tadi itu kan yang berurusan dengan editing audio gitu kan ya. Nah, Jadi itu namanya sama komputer tuh udah sesuatu yang gampang lah. bukan gampang sebenarnya tapi mau nggak mau gitu Oh, ya. gitu ya? Saya mikir gini karena ya senjatanya hanya itu gitu. Nah, jadi Oke, balik oke. lagi saya dari aktivitas sehari-hari, pekerjaan dan lain sebagainya akhirnya kayaknya passion saya di dunia pendidikan nih gitu. Jadi dari uh, kemampuan berteknologi atau memanfaatkan teknologi itu yang kemudian saya gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk menjadikan itu sebagai media motivasi untuk audiens terutama remaja. Oke. Karena memang ini remaja ini yang kita mungkin sekarang ini kurang narasumber gitu kan ya, kurang narasumber yang ngomonginnya satu level dengan mereka gitu. Saya sengaja pakai bahasa nggak baku nih, karena emang anak remaja begitu gitu. Bener-bener. Ngomongin yang satu level sama kita, ngomongin push rank, Mobile Legend, PUBG, tapi tetap paham bahwa Ya, ya. keutamaan ibadah Ya. dan nilai-nilai Islami itu yang kemudian menjadi titik atau cita-cita dari sesi yang saya bawakan. Jadi dengan adanya teknologi itu ya, udah disebutin sama Mas Dipo tadi, itu yang saya manfaatkan sebagai alat untuk mengantarkan pesan-pesan religius tersebut gitu. Ya memang expert di bidangnya, kemudian teknologi ini dikaitkan pesan-pesan untuk anak-anak zaman sekarang begitu, karena mereka-mereka itu sangat ini banget ya, Mas Rama ya, sangat relate banget dengan kehidupannya berkaitan dengan kayak tadi Mobile Legend, push rank apa tadi push rank ya? Push rank itu apa sih? Push rank itu istilah di Mobile Legend. Oh gitu ya, oh bang, karena Bang Dipo nggak pernah main Mobile Legend sih ya, jadi aduh kayaknya nih banget ya. Jadi memang ada kalanya kita perlu melakukan pendekatan. Iya, iya. Saya melihat memang kalau kita hanya sekadar bicara surga dan neraka sama anak-anak zaman sekarang itu sulit ya. Nah, jadi saya coba untuk mengambil apa yang saya sukain, terus apa yang mereka sukain dibawakan dalam sesi gitu. Jadi kayak misalnya saya sampaikan karakter di Mobile Legends itu hebat. Nah, tapi sehebat-hebatnya mereka, kalau yang mengendalikan handphonenya itu tidak hebat, nah, kalau handphonenya itu dimatikan, tamat sudah riwayatnya. Gitu. Artinya adalah bahwa mereka itu sehebat-hebatnya tetap ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Demikian juga kita sebagai manusia, guys. Gitu guys. Gitu. Mau sehebat apapun, guys. Kalau yang mengendalikan kita ini bilang, oke, I'm done, game over. Ya udah, kita game over. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Permasalahannya adalah kalau Laila, Nana, ini tokoh-tokoh di Mobile Legends, mereka punya tujuan nih di gamenya gitu loh, mau ngelakuin apa. Allah punya tujuan hidup nggak nih? Iya, iya. Sebelum yang ngendaliin kita memikir, oke, it's game over. Sudah terpenuhi belum nih tujuan kita? Ya itu salah satu contoh. Ih, aplaus banget deh buat Mas Rama ini. Ini banget ya, update banget gitu ya. Bang Dipo aja ya. Karena nggak tahu Mobile Legend ya. Jadi kayak Rama Laila itu ada Nana sama Laila juga. Teman-teman Bang Dipo yang ada di depan ini yang penggemar Mobile Legend jadi pada paham semua, pada ketawa semua. Kelihatan dari pada senyum-senyum. Iya, pada senyum-senyum ya. Oh, gue tahu nih ngomongin apa gitu kan. Iya. Kayaknya Bang Dipo harus harus bisa menyesuaikan juga nih. Nah, ini artinya Mitra JC ketika kita berdakwah ya, atau kita ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang sekitar, terutama anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang, ikutilah bahasa mereka, ikutilah
Apa tuh Mas Rama, biasa kalau kayak kita tuh memakai istilah-istilah tadi gitu. Bahasa mereka begitu Iya, ya. betul. Sehingga pesan dakwah, pesan kebaikan yang disampaikan itu bisa sampai gitu ya ke teman-teman terutama anak muda. Nah, kalau Mas Rama sendiri kalau boleh tahu nih aktivitasnya, kalau tadi sudah disampaikan bicara tentang teknologi, udahlah ini udah Iya, di iya, iya. luar kepalanya Mas Rama lah. Iya. Bergelut dari tahun 2008, bahkan komposer musiknya itu bisa sampai dipakai di perusahaan Jepang begitu. Kayak apa namanya? Final Destination, Final Fantasy Iya, iya. maksudnya apa? Oh, Final Destination itu film. Film ya? Iya. Final Fantasy 7 begitu ya, sebuah permainan buatan Jepang yang sangat terkenal di kalangan gamers gitu ya di kala itu. Nah, sekarang masih aktif juga Mas Rama? Kalau sekarang saya lebih banyak isi training karena memang waktu ya yang Iya, terbatas, apalagi alhamdulillah Allah sudah karuniakan seorang istri, 2 orang anak. Jadi Iya, memang anaknya harus laki-laki semua katanya. laki-laki Ya? semua. Oh, jagoan Alhamdulillah. semua berarti. Yang pertama itu namanya Muhammad Satria Angkasa, Wis. dipanggilnya Musa. Heeh. Yang kedua Yusuf Kalam Samudra, Wih. dipanggilnya Yusuf. Jadi banyak aktivitasnya itu. Saya mikir karena memang usia saya sudah jelita nih, jelang 50 tahun. Jadi kalau fokus melulu ke hal-hal yang Mhm. tidak membawa manfaat, saya merasa rugi. Jadi banyak saya manfaatkan waktu sekarang, selain menulis ya, utamanya adalah training. Training. Gitu. Jadi training, jadi saya banyak mengisi training di sekolah. Saya pilih sekolah karena memang ya ini tempat yang memang kita butuh narasumber. Karena generasi muda itu kan dimulai dari usia-usia mereka ini gitu loh. Betul, Jadi betul. harapannya adalah ada narasumber yang memang mau menuntun mereka gitu. Karena ini kan nanti mereka yang nerusin. Iya, iya. Gitu. Nah, kemudian dari sisi pekerjaan alhamdulillah juga pernah diminta oleh International Labour Organization sebagai konsultan. Jadi saya menjadi konsultan untuk IBDN. IBDN ini singkatan dari Indonesia Business Disability Network. Jadi mengurus tentang dunia tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia. Jadi kurang lebih aktivitasnya seperti itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya kepengen semua yang saya lakukan itu setiap hari ada manfaatnya. Jangan sampai hanya terbuang percuma. Termasuk nge-game. Jadi kalau nge-game pun itu kalau nggak ada hal yang bisa saya bawa ke training, kayak misalnya ada screenshot, ada capturean dari gamenya yang nggak saya ini, wah kayaknya rasanya saya merugi gitu loh. Jadi harus ada manfaat yang saya bawa. Pun kalau main game juga saya harus tanya ke diri saya sendiri. Ini tujuannya apa nih gitu loh. Apakah hanya buang-buang waktu saja atau ada manfaat yang bisa dibawa gitu. Tapi sempat main games gitu, masih ada waktu gitu Mas Ram? Ya mau nggak mau karena memang hobi gitu ya. Hobi ya? Jadi salah satu hobi itu. Iya, Mas Ram bukan hanya sekedar main game, tapi kadang suka berkontribusi ya untuk apa menciptakan komposer musik-musiknya biar lebih keren ya. Wah ini luar biasa ini ya. Mas Rama, tadi sudah disampaikan ya Mas Rama sekarang aktif di training begitu ya untuk anak-anak sekolah. Iya. Anak-anak sekolah ini anak sekolah dari SD kah, dari mulai dari TK, SD sampai TK bisa ya? kuliah. TK, TK biasanya nih parenting ya bareng sama orang tua gitu kan. Nah kalau SD, SMP, SMA ini sudah mulai pembekalan materi. Nah hanya memang kalau mungkin teman-teman sempat mampir ke TikTok atau Instagram saya, itu dia. Nah itu banyaknya kan Iya. pakai kostum Star Wars gitu ya. Karena memang ini sebenarnya sebagai kalau dalam ilmu training itu emotional anchor, jadi jangkar emosi. Jadi kostum ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menangkap emosinya si audiens ini dulu. Wah nih pembicaranya nih pakai kostum Star Wars, bawa lightsaber gitu kan. Ini secara tidak langsung si audiens ini melihat tunanetra ini sebagai sosok yang wow, gue dengerin nih orang ngomong nih ntar gitu. Ketimbang misalnya, mohon maaf saya hanya dengan
tampang memelas untuk dulu. Oke, seorang buta mau ngomong gitu, kasihan banget kayaknya gitu ya. Iya, iya. Itu akhirnya saya pikir oke, saya pilih nih ciri khas saya ini. Saya pakai kostum, bawa lightsaber. Materi yang banyak saya sampaikan adalah berhubungan dengan teknologi dan video game. Oke. Nah, sementara saya berkonsultasi dengan teman-teman tunanetra yang lain. Kebetulan karena saya tunanetra, konsultasinya ke teman-teman tunanetra. Oke. Jadi mereka juga ngingetin, jangan jadikan itu sebagai bagian dari kelebihan kamu. Kenapa? Sebab nanti kamu akan melihat teman-temanmu yang lain tidak sama tinggi. Karena ini kan misinya kita mengangkat. Ya, Jadi jadikan itu ciri khas. Jadi ada namanya Kang Zainal, ya Ustadz Zainal nih. Ustadz Zainal, iya, iya. Ini berarti ciri khasnya memang membawakan sebagai ustadz. Nah, saya membawakan sebagai trainer. Akhirnya seperti itu. Jadi dengan ciri khas ini saya masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan training. Terkadang juga saya mengisi di perusahaan, tapi tujuannya lebih kepada untuk saling silang. Jadi kalau mungkin Allah berikan sedikit rezeki saat isi di perusahaan, manakala ada sekolah atau lembaga yang mereka tidak bisa mendatangkan narasumber secara finansial, saya dengan senang hati mau membantu gitu. Jadi udah nggak apa-apa, nggak usah mikirin itu, saya datang asalkan memang anak-anaknya mau belajar gitu. Oke. Luar biasa ya, Mitra JC ya. Ini sudah dilakukan oleh Mas Rama ya di beberapa sekolah, training dan dalam hal penyampaiannya juga pun sangat menarik sekali Mitra JC ya. Nah ini kalau boleh tahu Mas Rama nanti mungkin mudah-mudahan ya para guru kepala sekolah ini pada menyaksikan siaran kita, mungkin habis ini kita share juga nih ke teman-teman sekolah begitu. Nah biasanya materi apa sih Mas Rama yang menjadi ciri khas dari Mas Rama sendiri? Kalau berhubungan dengan materi ini kan saya dapat belajar dari banyak tempat. Jadi yang pertama sebelum saya sampaikan, saya mau supaya lebih berkah. Saya ngucapin terima kasih dulu kepada guru-guru saya. Masya Allah. Terutama guru spiritual saya, Dr. Aisyah Dahlan. Oh iya. Ilmu ini banyak saya dapat dari beliau. Dr. Aisyah Dahlan. Jadi saya banyak membawakan materi tentang motivasi diri. Ini yang pertama ya, karena memang kondisinya saya sebagai penyandang disabilitas netra yang secara umum dianggap bisa memberikan motivasi. Gitu. Yang kedua, materi yang secara umum, misalnya stress management, kekuatan doa, sex education, parenting juga. Nah, hubungannya kaitannya dengan teknologi, biasanya saya memberikan materi tentang keamanan digital gitu ya, karena memang hal ini yang diperlukan oleh parents atau orang tua ya saat ini gitu kan. Jadi materi-materi yang sifatnya memang edukatif dan juga memang diminati oleh generasi muda sekarang. Jadi tidak hanya mendidik Mas, tapi juga harus disukai sama mereka. Gitu. Iya, jadi materinya berkaitan dengan motivasi diri, kemudian juga bicara tentang digital, dan ini bisa disesuaikan pastinya ya. Betul. Dan kalau bisa sesuai dengan permintaan juga dari sekolah agar apa yang disampaikan oleh Mas Rama ini bisa kena dan sesuai dengan harapan sekolah itu sendiri ya. Insya Allah. Baik, nah Mitra JC kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Mas Rama ini sebenarnya bisa banget dilihat di Instagram ataupun di TikToknya ya. Instagram, TikTok ada, YouTube ada. Kalau bisa cari namanya Ramaditya Adhikara. Iya, silakan Mitra JC dibuka saja untuk TikToknya, Instagramnya. Yang pengen kepo juga ini seputar aktivitasnya Mas Rama, silakan di Instagram, di situ banyak berbagi. Kadang bahkan ada beberapa stasiun TV ya sudah pernah sempat dimampiri oleh Mas Rama. Alhamdulillah ya. Sempat masuk Kick Andy juga kalau nggak salah ya informasinya. 4 Mata. Oh 4 Mata juga. 4 Mata. Kemudian di Indosiar juga. Ketemu Tukul dong ya? Pernah. Iya, Mas Tukul, Arwana pernah ketemu. Ya alhamdulillah yang ketemu ini host-hostnya baik-baik. Jadi sahabat sampai sekarang. Iya. Nah Mas Rama, suka dukanya jadi trainer tuh seperti apa sih sebenarnya Mas Rama? Kalau boleh tahu. Kalau sukanya banyak ya. Bisa
keliling keliling ke berbagai tempat atau ketemu dengan orang-orang baru gitu kan. Ya seperti saya bilang, saya orang sanguin yang emang senang bergaul. Jadi auranya tuh kalau saya datang ke sekolah tuh berasa kayak SMA lagi gitu. Wah gitu loh. Jadi saya semangat gitu, apalagi kalau misalnya ada yang tepuk tangan seru gitu kan ya, itu tidak membuat saya bangga, tidak. Justru malah itu yang membuat saya yang mungkin lagi demam, lagi kurang enak badan, waktu naik panggung tuh jadi powerful lagi. Jadi sebenarnya kita tuh tukeran energi gitu ya. Masuk gitu. Ya energi anak muda gitu ya. Jadi dari situlah antusiasme mereka itu yang kemudian jadi power buat saya untuk saya balikin lagi ke mereka dalam bentuk semangat gitu ya. Itu sukanya sih seperti itu. Terus kalau duka ya namanya public figure pasti ada aja yang menghujat, ada aja yang mungkin melakukan perundungan baik itu verbal maupun secara fisik gitu ya, atau mungkin pernah diviralkan. Saya pernah mengalami tahun 2010 itu dianggap melakukan pembohongan publik gitu, itu viral banget gitu ya. Hal-hal yang seperti itulah ya. Terlepas apapun yang terjadi pada saat itu, justru disinilah saya dari kedukaan itu meyakini kekuasaan Allah, karena yang menguatkan saya pada saat berduka itu surat Al-Insyirah gitu, karena Allah mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika urusan saya yang susah-susah selesai, langsung kerjakan yang lain gitu. Jadi saya ketika saya down, terutama tahun 2010 itu saya down gitu kan, langsung saya harus lakukan hal yang lain, karena memang the show must go on. Kita harus tetap melakukan sesuatu. Utamanya adalah bagaimana kita memperbaiki lebih baik lagi. Karena ketika aktif sebagai trainer, motivator, sebenarnya diri sendiri juga harus diperbaikin. Jadi upgrade terus setiap hari. Makanya sesuai dengan topiknya Mata Hati kedua ini, mata hati itu selalu identik dengan kondisi kebutaan seseorang gitu. Gitu. Jadi satu saja nggak cukup nih, harus dua nih yang ada dalam diri sendiri dan yang dimiliki oleh teman-teman di sekeliling saya ini gitu. Jadi suka atau duka, saya selalu alhamdulillah Allah dampingi, Allah berikan juga keluarga yang mendampingi dan teman-teman yang mendampingi, termasuk Mas Dipo hari ini. Masya Allah. Kita justru senang banget nih bisa menghadirkan Mas Rama, selain Bang Dipo terinspirasi sama beliau, tentunya para mitra, para pendengar ini pada akhirnya terbuka begitu, open mind seputar teman-teman disabilitas netra. Ternyata mereka itu lebih keren gitu dibanding kita ya. Ya contoh salah satu Mas Rama. Tapi memang ada juga sih sebagian teman-teman kita yang masih menganggap teman-teman netra itu rata-rata yang di tukang pijat atau yang di banyak jalanan banget. Dan itu tidak salah, karena saya berpendapat bahwa selama pekerjaan itu halal, apakah yang berprofesi sebagai tukang pijat, tukang kerupuk, karena pada kenyataannya yang non tunanetra banyak kok gitu loh. Iya. Jadi yang kita lihat adalah sebenarnya bukan pekerjaannya. Karena banyak teman-teman saya yang jadi tukang pijat, tukang kerupuk, mereka sukses. Iya. Tapi yang kita lihat adalah apakah ini membawa manfaat atau tidak? Apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Ya. Gitu. Ini yang itu kuncinya ya Mas. Ini yang utama. Jadi karena apa? Kalau tadi dikatakan Mas Dipo, saya bisa pakai komputer dan lain sebagainya. Saya mijet nggak bisa sama sekali, dagang kerupuk tidak bisa sama sekali, dan itu adalah hal yang menjadi keahlian teman-teman yang saya lain. Gitu. Jadi ya udah, saya berarti fokusnya di sini gitu. Jadi bagaimana kami ini terutama harapannya saya. Iya. Yang jadi tukang pijat, tukang kerupuk, tukang pencet keyboard komputer kayak saya gitu ya. Harapannya kami dilihat ini dalam satu kesatuan. Tidak dianggap ada yang berdiri jauh lebih tinggi daripada yang lain. Harapannya adalah kami sebagai tunanetra ini dipandang sama halnya dengan rekan-rekan yang lain. Makanya tadi saya kasih contoh.
Yang melek aja ada yang jadi tukang pijat, jadi tukang kerupuk, Bener. jadi nggak ada masalah gitu loh. Hanya Betul, kebetulan memang yang sering nampak ini kami yang tunanetra profesinya itu sebagai tukang pijat, tukang kerupuk atau pemain musik kebetulan gitu ya. Nah hari ini sounding lagi nih gitu. Oh ternyata ada yang bisa jadi penulis Dan tidak ada bedanya dengan yang lain. Iya gitu dan ya. banyak banget sebenarnya tuh. Betul, Hanya betul. memang belum terekspos. Betul, Jadi betul. rekan-rekan tunanetra lain yang memang profesinya unik-unik gitu ya belum terekspos. Iya. Insya Allah kalau nanti Allah berikan kesempatan di corong ini bisa undang teman-teman yang lain itu akan banyak banget pengalaman-pengalaman lain gitu. Betul. Termasuk juga di JIC TV, Radio JIC, Mitra JIC perlu kami sampaikan bahwa kita juga sangat terbuka juga berkaitan dengan hal ini begitu ya. Kita mengadakan JIC Broadcasting School angkatan ke-10 itu bersama teman-teman disabilitas netra dan itu antusiasnya banyak sekali Mas Rama. Itu Luar biasa yang ya. daftar itu 150 Nah, bayangkan. karena kita hanya membutuhkan 30 orang akhirnya di assessment gitu Iya. di wawancara gitu. Betul. Kemudian terpilihlah 30 dan 10 terbaik siaran di JIC TV. Keren banget ya. Itu keren banget. iya. Disitulah Bang Dipo selama ini melihat ternyata banyak banget ini teman-teman netra ini yang bakatnya unik-unik. Ada yang jadi guru, ada juga yang jadi voice over. Ya, betul. Ada juga karena memang voice over ini sekarang lagi diminati oleh teman-teman netra saya lihat Betul, ya karena kan memang rata-rata teman-teman netra tuh suaranya pada kenapa ya Mas bagus-bagus gitu ya. Kayaknya empuk aja gitu loh, gitu ya. dengerin kayaknya enak gitu ya dengerinnya ya. Iya dan itu diakui Iya, oleh semuanya gitu. Betul. Mungkin itu yang Allah berikan kelebihan kepada mereka begitu ya. Dan akhirnya dan ini peminatnya banyak bahkan sampai disupport oleh pemerintah begitu. Bahkan Iya. kita kayak kemarin mau buat acara disabilitas majelis disabilitas Ramadan. Tapi insya Allah kita akan adakan lagi itu gebiar disabilitas. Artinya JIC, kemudian JIC TV, Radio JIC ini sangat peduli kepada saudara-saudara kita ini yang memang netra gitu. Betul. Ataupun disabilitas yang lainnya. Dan ini kita harus percaya bahwa mereka itu dibalik keterbatasannya akan tetapi ini jauh lebih produktif. Yang tentunya ini memberikan semangat buat kita semua dan menginspirasi buat kita semua. Amin. Nah, Mas Rama kita hampir di penghujung acara. Mungkin masih banyak yang belum menyangka dengan karakter ataupun profesi dari Mas Rama sendiri menulis 17 buku begitu ya Mas Rama. Itu gimana piye caranya? 17 ini boleh kasih tips-tipsnya enggak nih buat kita semua nih yang saat ini juga pengen banget jadi penulis tapi nggak dilakuin gitu. Kalau Mas Rama bukan hanya sebatas ide tapi betul-betul sudah dilakuin gitu. Silakan Mas Rama. Wah, sebenarnya kalau tips ini yang jago master banyak ya gitu. Mungkin kalau saya sih yang bisa saya sampaikan sebenarnya seperti ini ya. Iya. Kalau sudah sampai 17 buku itu artinya kan ada yang mendorong nih di belakang ini gitu loh. Gimana ini loh sampai sebanyak itu gitu kan. Iya, siapa tuh ya kira-kira? Sebenarnya bukan siapa dan apa sebenarnya. Iya Jadi, benar. yang pertama adalah kalau kita menyukai sesuatu, ya kita mencintai sesuatu, insya Allah ini akan mendorong nantinya. Okay. Sama halnya dengan waktu kita sholat, gitu. Sebenarnya yang mendorong kita untuk ibadah dengan baik itu kan karena kita mencintai Allah. Maka 17 buku ini lahir karena kecintaan saya terhadap ilmu pengetahuan dan dunia literasi. Jadi di hati saya tuh selalu ingin cerita, tunanetra ini begini, gitu loh. Kehidupan tunanetra tuh kayak gimana, itu selalu di dalam hati saya tuh kepengen saya bisa secara luas itu saya ceritakan. Nggak cukup dengan tulisan juga, sekarang sudah mulai ada video kan. Di TikTok, YouTube, Instagram mulai saya share juga nih kegiatan tunanetra seperti ini. Nah, biasanya cinta itu akan lahir ketika kita tahu ada azas manfaat di sini. Gitu. Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya dan saya tahu apa yang mau saya raih. Jadi kalau teman-teman biasanya mungkin termasuk juga saya,
menunda-nunda sesuatu atau malas melakukan sesuatu. Kemungkinan karena nggak cinta dan kita nggak tahu ini apa manfaatnya. Iya. Maksudnya feedback buat kita tuh apa? Oke. Gitu. Kalau saya merasakan, wah seperti hari ini misalnya kan diundang karena memang saya banyak menulis di jaring sosial, ketemu dengan teman-teman yang akhirnya membawa saya ke JIC ini gitu. Nah, itu salah satu feedbacknya yang kemudian saya rasakan gitu. Jadi teman-teman selain mencintai, coba lihat azas manfaat gitu. Ketika melakukan ini manfaatnya apa? Dan yang terakhir tentu adalah kita pasti perjalanan akhir, kalau tadi selalu diulang tuh final destination. Gitu. Final destination. Padahal final fantasi. Itu final fantasi ya. Final destination kita itu kan akhiratnya Allah gitu. Iya. Jadi semua yang saya lakukan, nulis buku, bikin diary online, melakukan training, sebenarnya nggak akan ada artinya kalau tidak diniatkan untuk mencapai akhiratnya Allah. Oke. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi penguat untuk teman-teman apapun profesi yang sedang digeluti. Saya nggak tahu tingkat kekuatannya dan passionnya itu bagaimana, tapi yang jelas adalah bahwa ketika kita meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan dan memang kita niatkan untuk membangun agama Allah, saya rasa ini bisa menambah kekuatan kita untuk giat melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Masya Allah. Iya. Artinya tujuan hidup kita ini harus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini tergantung kita sendiri. Prioritas ya, artinya prioritas ya. Kita mau prioritas mana begitu. Karena tidak ada istilah malas, tidak ada yang tidak bisa. Tergantung itu prioritas kita. Kalau prioritas kita ingin memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, pasti kita akan ada semangat untuk melakukan itu. Dan selain prioritas adalah cinta, tadi sudah disebutkan oleh iya ya, persoalan cinta juga bukan cinta kepada lawan jenis saja kan, tapi cinta kepada diri sendiri, berdamai kepada diri sendiri. Karena dengan kita berdamai dengan diri sendiri, insya Allah apapun yang kita lakukan enjoy aja, seneng aja gitu ya. Sehingga ini akan berefek kepada orang-orang sekitar kita yang melihatnya. Gitu. Mas Rama, terakhir pesan buat Mitra JIC, buat teman-teman disabilitas netra, dan buat seluruh Mitra JIC dimanapun berada di hari ini gitu ya. Apa yang ingin disampaikan Mas Rama sebagai catatan akhir di perjumpaan kita hari ini? Yang bisa saya katakan adalah seperti sumpah Allah demi waktu. Wal asar ya. Jangan sampai waktu ini terlewatkan tanpa kita melakukan sesuatu. Kalau orang buta saja mau bangun dari tempat duduknya, jalan keluar rumah, bertebaran di muka bumi, ayo dong kita yang Allah karuniakan kesempurnaan fisik, lakukan sesuatu. Bahkan untuk rekan-rekan lain yang mungkin Allah berikan disabilitas. Karena saya ingat nih cerita dari sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Beliau kan tanya, ya Nabi Allah, saya kan buta nih, saya wajib sholat nggak? Nggak lama kedengeran suara azan tuh dari masjid. Nabi Muhammad bilang, ente denger nggak suara azan? Denger ya Nabi. Artinya adalah ente harus sholat, harus ke masjid. Nah ini menunjukkan bahwa dalam Islam tuh nggak ada mengenal disabilitas atau nggak ada, no excuse. Ya, yang namanya kewajiban lakukan, termasuk soal menuntut ilmu, termasuk soal berkarya, lakukan. Memang berat, sama halnya dengan Abdullah bin Umi Maktum itu, ketika dia berjalan ke masjid itu kan dijatuhin mulu sama setan. Sampai 3 kali dijatuhin, akhirnya setan bilang gini, gue nggak mau lagi deh jatuhin lo gitu, gue anterin aja sampai masjid gitu. Abdullah bin Umi Maktum bingung, kenapa? Lo kan setan yang suka, kalau saya ngomongnya lo, gue karena anak-anak muda gitu ngomongnya, lo kan yang harusnya bikin gue terjerumus gitu, jatuhin aja lagi gitu. Enggak, soalnya tiap lo dijatuhin lo selalu istighfar, selalu nambah pahala. Masya Allah. Enggak dah katanya gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu menilai
sekecil dan sesedikit apapun usaha kita, walaupun teman-teman hanya bikin status yang isinya itu motivasi, insya Allah itu dinilai sama Allah. Barangkali dari status itu kemudian nanti lahir membangkitkan semangat orang lain, ketimbang kita bikin status nyinyiran, sindiran, hujatan yang tidak ada nilainya sama sekali, dan ngeri banget ketika kita meninggal nanti itu jejaknya masih ada secara digital. Maka akan lebih baik kita perbaikin diri kita, dan seperti halnya saya yang saya katakan tadi, setelah ada kesulitan ada kemudahan, artinya adalah kita perbaikin diri. Yang ada kurang-kurangnya kita perbaikin. Termasuk halnya saya yang tunanetra ini, ada salah langkah, salah kata, juga melakukan perbaikan, karena sesungguhnya salah satu orang yang beruntung ya mereka yang mau melakukan perbaikan itu. Dan yang terakhir, pesan saya adalah the show must go on. Apapun yang lagi dirasain hari ini, jalankan hidup terus sampai akhir. Gitu Bang. Ini keren banget nih Mas Rama. Luar biasa. Terima kasih Mas Rama sudah banyak sekali memberikan inspirasi buat kita semua seputar perjalanan, kemudian juga kisahnya yang dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rama. Setiap hari harus memberikan manfaat, bahkan bukan hanya setiap hari, hitungannya jam, bahkan menit, bahkan detik, begitu Mas Rama. Itu prinsip dalam hidupnya. Dan Mitra JIC tentunya kalau kita mau dapat bukunya gimana sih Mas Rama ini? Bisa kontak saya di Instagram. Ya? Kalau TikTok kan hanya video, mungkin kalau di Instagram itu ada kontaknya. Bisa juga menghubungi ke Mas Dipo ya, ada nomornya kan, nanti bisa kontak. Siap. Gimana nanti kalau mau mendapatkan gitu, insya Allah. Ya, siap. Karena kan pada penasaran ini, apalagi perjalanan ini yang blind power ini yang dibawa ini seputar buku ini pertama nih, ini buku pertama, buku autobiografi ya. Betul. Iya. Betul. Dan ini disunting dan ditulis sendiri oleh Mas Rama sendiri, mulai dari masa kecil begitu, musik-musik yang gubahnya, kemudian juga hobinya aktivitas sehari-hari, film-film ya, suka yang disukai, petualangan cinta juga ada di sini ya. Ada, insya Allah. Iya, insya Allah. Petualangan cinta tentang seluruhnya dituangkan dalam buku ini Mitra JIC ya. Iya. Luar biasa Mas Rama, terima kasih banyak sudah juga, hadir. Dan teman-teman Mitra JIC, para guru, kepala sekolah, jikalau sekiranya ingin memberikan inspirasi buat anak didik kita, begitu Mitra JIC, bisa langsung undang Mas Rama kok, insya Allah. Nggak usah dipikirin untuk masalah honor dan lain-lain. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada, dan niat Mas Rama ini sangat tulus sekali. Bagaimana caranya anak-anak didik kita yang insya Allah akan mengisi bangku-bangku kepemimpinan di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi pastinya ya. Sekali lagi Mas Rama, terima kasih sama-sama atas semuanya. Lupa ngabarin Mas Rama ini sekarang lagi pakai baju apa namanya, istilahnya Star Wars apa? Kalau yang ini sekarang sih kostum biasa aja. Biasa aja. Tapi kayaknya celananya saya lihat memang agak beda. Emang iya, bawahannya. Bawah. Boleh berdiri dong Mas Rama ini. Oke. Udah. Nah, siap. Ini apa ini? Celana ini nih, sebenarnya, kayak di Jepang gitu. Sebenarnya enggak juga sih, ini masih bagian dari kostum. Oke. Audiens anak-anak, biasanya kalau Ramadan nih gitu loh. Jadi kalau Ramadan kan kita harus semi ini ya, muslim gitu. Jadi supaya tetap bisa pakai kopiah. Cuman masih bisa gaya dikit, ya udah bawahnya tetap begitu, stylish ya. Dan ini Mas Rama bisa kalau ke sekolah-sekolah juga menyesuaikan ya. Insya Allah menyesuaikan. Ya saya lihat di Instagram tuh ada yang bawa samurai gitu. Itu bukan samurai, itu namanya lightsaber. Jadi, lightsaber ya bukan? Ya, karena kalau samurai kan konotasi banget gitu. Iya, gitu. Kayak pedang gitu, mau ngapain gitu ya. Kalau lightsaber tuh ini ya. Jadi kalau istilah dalam film Star Wars, lightsaber itu senjata pedang yang ngeluarin cahaya lah gitu. Jadi ada pedang energi gitu. Bang Dipo kayaknya kurang jauh nih mainnya nih berarti. Makanya disebutnya lightsaber gitu. Bang Dipo kurang jauh mainnya. Jadi harus
harus menyelami nih anak-anak muda zaman sekarang begitu ya. Baik, sekali lagi Mas Rama terima kasih, dan saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari Ruang Dengar Mitra JC, dan saksikan nanti kita akan hadir juga di program Ramadan, Salawat Ramadan, dan tentunya ini diisi oleh para artis-artis, kemudian juga ada teman-teman disabilitas juga yang akan mengisi di selawat Ramadan kita. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus program-program di JIC TV atau Radio JIC 107.7 FM. Bang Dipo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.